Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi yanabi'ul ulumi wal hikam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat kudrah dan iradahnya, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan dan kesehatan, sehingga tanpa terasa 16 hari berturut-turut kita lalui ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan dan khidmat. Kita memohon kepada Allah, semoga ibadah puasa yang telah kita lalui, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu ibadah yang bersifat wajib maupun sunnah, kita memohon kepada Allah hendaknya ibadah kita tersebut akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon semoga ibadah puasa yang telah kita kerjakan bukanlah ibadah puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi ibadah puasa yang dapat mengampuni atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Karena kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, raghima anfu imri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Wahai Muhammad, alangkah ruginya manusia yang diberikan kesempatan hidup di dalam bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Padahal bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana segala dosa hamba, segala dosa manusia, baik itu dosa besar apalagi dosa kecil, kalau pandai kita memanfaatkan hari-hari di dalam bulan suci Ramadan, berpuasa dengan penuh keimanan, keikhlasan, kemudian dibarengi dengan salat sunnah tarawih witir, kemudian amal-amal ibadah lainnya, maka bulan suci Ramadan akan mendidik kepribadian kita menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian bulan suci Ramadan mampu menghapus segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena apapun ceritanya, yang namanya insan pelupa
yang namanya manusia tidak luput dari dosa. Ada dosa yang memang rutin dikerjakan. Ada memang dosa yang jarang dikerjakan tetapi dosa besar. Ada dosa yang dihasilkan oleh kaki. Ada dosa yang dihasilkan oleh tangan. Ada dosa yang diperbuat oleh mata. Ada dosa yang dihasilkan oleh telinga. Bahkan ada dosa yang dihasilkan oleh hati manusia. Maka setiap manusia itu berdosa. 11 bulan kita lalui hari-hari. Terkadang tanpa kita sadari kita telah terjerumus ke dalam lembah dosa. Maka inilah saatnya bulan suci Ramadan ini kita memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik dengan memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tetapi apabila bulan suci Ramadan ini tidak mampu mengubah diri kita menjadi lebih baik, kalau bulan suci Ramadan ini tidak mendidik diri kita menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya, berarti tidak ada bulan-bulan lain yang mampu merubah kita. Tidak ada bulan-bulan lain yang sanggup merubah kita. Karena bulan suci Ramadan memiliki kelebihan terkhusus, memberikan kelebihan tersendiri yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Maka kata malaikat Jibril, ya Muhammad, raghima anfu adraka Ramadan falam yughfar lahu. Rugi manusia yang diberikan kesempatan hidup di dalam bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka salah satu cara untuk kita memprediksi puasa diterima atau tidak diterima, kita lihat ba'da Ramadan. Kita lihat setelah bulan suci Ramadan. Kalau dia jahat, kalau dia buruk sebelum bulan suci Ramadan, ketika masuk bulan suci Ramadan dia beribadah, dan setelah bulan suci Ramadan berubah menjadi manusia yang lebih baik, berarti bulan suci Ramadan tersebut mampu mengubah dirinya menjadi kepribadian yang lebih baik. Dan boleh jadi ini merupakan salah satu tanda bahwa ibadah puasanya diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan petunjuk. Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan diturunkan kitab-kitab suci. Taurat, Zabur, Injil, suhuf-suhuf nabi yang terdahulu, termasuk kitab suci yang hari ini ada bersama kita, yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu kepada Jibril, kemudian disampaikan kepada manusia agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kitab Al-Qur'an hari ini masih ada bersama kita. Maka kitab Al-Qur'an, ayat suci Al-Qur'an adalah huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Adalah kitab suci petunjuk bagi manusia. Bagi siapa? Bagi yang mau membaca, mengamalkan, mempedomi Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk. Tetapi kalau Al-Qur'an
Di rumah kita hanya kita jadikan sebagai barang pajangan, hanya kita simpan di lemari-lemari kaca, tidak tersentuh. Kapan Al-Quran dipergunakan? Kalau ada acara kematian di rumah. Kapan Al-Quran dipergunakan? Kalau ada acara-acara hari besar di rumah kita. Setelah itu pun Al-Quran akan kita museumkan di lemari-lemari. Kalau Al-Quran hanya sebagai pajangan, lebih-lebih tidak mampu membaca Al-Quran, mengatakan diri sebagai orang Islam, di KTP bertuliskan status Islam, marah dan mau kita berkelahi mati-matian jika kita disebutkan sebagai kafir, tapi Al-Quran tidak mampu dibaca. Maka oleh karena demikian Al-Quran jangan hanya sebagai barang pajangan di rumah, tapi baca, ajarkan bagi anak-anak, istri-istri kita di rumah, supaya mereka mampu membaca Al-Quran ketika kita berpulang ke rahmatullah, ketika kita menghadap Allah. Bukan hanya harta yang kita wariskan bagi anak-anak kita, tapi ada warisan yang lebih penting daripada harta, yaitu ilmu pendidikan. Maka oleh karena demikian kita lihat sudah beradat di dalam bulan suci Ramadan, setiap masjid-masjid mengadakan tadarus, mengaji mempergunakan pengeras suara. Maka apabila di setiap masjid-masjid diadakan tadarus, hendaknya seyogyanya, sebaiknya anak-anak tersebut didampingi oleh orang yang fasih di dalam membaca Al-Quran. Karena apabila mereka tidak fasih membaca Al-Quran, lebih-lebih memakai pengeras suara yang jarak suaranya sampai 1 kilometer bahkan lebih, kalau orang-orang mengetahui bacaannya salah tapi tidak diperbaiki, satu kampung akan berdosa. Maka oleh karena demikian, pelajari, ajarkan Al-Quran. Masalah tajwid, fasahah, perbaiki. Dan ini memiliki tanggung jawab bagi kita selaku pimpinan di dalam rumah tangga. Kemudian Al-Quran merupakan kitab suci yang apabila kita pedomi kandungan isi di dalam Al-Quran, maka manusia akan terpetunjuk, tetapi bukan menafsirkan Al-Quran dengan nafsu. Maka kata Rasulullah, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin, barang siapa yang mengulas kandungan Al-Quran, barang siapa yang menyampaikan isi Al-Quran, isi hadis, bighairi ilmin, tapi tidak ada ilmu di dalam dirinya. Artinya menafsirkan Al-Quran dengan nafsu, bukan dengan metode-metode atau ilmu-ilmu yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab muktabar. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan nafsu pasti akan membawa kesesatan bagi umat, dan Rasulullah mengatakan, falyatabawa maq'adahu minan nar, orang tersebutlah yang akan kami campak ke dalam neraka, orang tersebutlah yang akan dicampak oleh Allah ke dalam neraka. Maka tanyakan isi kandungan Al-Quran kepada orang-orang yang lebih alim, kepada orang-orang yang berilmu, karena Al-Quran bersifat qat'i, Al-Quran bersifat umum yang butuh fatwa-fatwa atau ijtihad-ijtihad para alim ulama agar kita mengetahui maksud murad daripada Al-Quran.
Kemudian Al-Quran merupakan penawar bagi segala penyakit. Kalau hari ini kita dirundung oleh rasa kesusahan, kegalauan, kebimbangan yang tidak menentu di dalam diri kita, obati dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawar bagi orang mukmin, rahmat bagi orang mukmin. Maka Al-Quran adalah penawar bagi segala penyakit, kesusahan, kebimbangan, kegaduhan, ketidaktenangan yang ada di dalam diri kita, kerakusan yang berlebihan, kesombongan yang teramat sangat, keirian, kedengkian yang sangat memuncak, obati dengan bacaan Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan kedatangannya. Ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan kedatangannya. Siapa yang merindukan? Surganya Allah. Surga Allah sangat merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran, orang yang senantiasa membasahkan bibirnya dengan membaca ayat suci Al-Quran. Al-Quran ringan kita baca, tapi besar pahalanya di sisi Allah, dan jarang orang yang mau istiqomah untuk membaca Al-Quran. Padahal hari ini Allah Ta'ala telah mempermudah akses untuk kita mengamalkan Al-Quran. HP semua ada di tangan kita, bahkan bisa kita download aplikasi-aplikasi Al-Quran. Cuma berbeda pahala kita membaca Al-Quran secara langsung dan Al-Quran yang terdapat di handphone. Kalau kita membaca Al-Quran secara langsung pada kitab suci Al-Quran, kita dapat 2 pahala. Yang pertama pahala memandang suhuf atau pahala memandang Al-Quran. Yang kedua pahala membaca Al-Quran. Tapi kalau kita membaca Al-Quran di handphone, hanya menghasilkan pahala bacaan, tidak menghasilkan pahala pandangan kepada Al-Quran. Maka senantiasalah membaca Al-Quran, karena manusia yang membasahkan bibirnya dengan membaca ayat suci Al-Quran sangat dirindu kedatangannya oleh surga. Kemudian yang kedua kata Rasul, wahafizil lisan, manusia yang sangat dirindukan kedatangannya oleh surga. Wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya, yang mampu menahan lisannya. Dan salah satu sunnah bagi orang yang berpuasa adalah mampu menjaga lisan dari perkara-perkara yang kotor. Kalau engkau mampu mengucapkan perkara yang baik bagi orang lain, silahkan sampaikan. Tapi kalau kita merasa tidak mampu, diam lebih baik untuk kita. Karena lidah tidak bertulang, tapi lidah lebih tajam daripada pedang. Keselamatan, kecelakaan, kebinasaan manusia tergantung pada lidahnya. Berapa banyak orang yang umurnya, nyawanya habis sia-sia. Berapa banyak negara yang berperang hari ini karena ulah lisan yang tidak bertulang. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wal mut'imil ji'an, orang yang sangat dirindukan kedatangannya oleh surga. Wal mut'imil ji'an adalah orang yang senantiasa gemar menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Maka berapa banyak sudah fakir miskin dan anak yatim yang hari ini telah kita tanggung.
Berapa banyak sudah anak yatim dan fakir miskin yang hari ini sudah kita bantu? Tanyakan kepada diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang kamu kalau kamu belum mencintai saudara kamu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Jangan katakan kita orang beriman kalau kita belum mengasihi yatim piatu, fakir miskin sebagaimana kita kasih kepada diri kita dan keluarga kita. Maka wal mut'imil ji'an, orang yang memberi makan fakir dan miskin sangat dirindukan kedatangannya oleh surga. Kemudian yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan. Manusia yang sangat dirindukan kedatangannya oleh surga adalah wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, keikhlasan, kekhidmatan lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena demikian, sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat, yang pertama, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman. Pelajari Al-Quran, ajarkan kepada keluarga kita agar mereka mampu membaca Al-Quran secara benar. Yang kedua, jangan asal-asalan menafsirkan Al-Quran dengan nafsu. Tanyakanlah kepada orang-orang yang alim, yang ahli, supaya kita terpetunjuk jauh dari kesesatan. Artinya menafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu-ilmu yang ada. Kemudian yang ketiga, Al-Quran merupakan penawar obat bagi segala penyakit. Kalau kita merasa resah, gelisah, tidak tenang hidup kita, itu berarti perbanyaklah membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, orang yang membasahkan bibirnya dengan membaca ayat suci Al-Quran mudah dibaca, tapi nilai pahala besar di sisi Allah. Yang kelima, jagalah lisan lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan agar kita jauh daripada dosa. Yang keenam, cintai fakir miskin, anak yatim, agar kita termasuk orang-orang yang mencintai sebagaimana diri kita dan keluarga kita, agar sempurna keimanan kita. Dan yang terakhir, puasa Ramadan merupakan bulan mendidik diri kita menjadi lebih baik. Tapi kalau bulan suci Ramadan tidak mampu mengubah diri kita menjadi lebih baik, maka tidak ada bulan-bulan lain yang mampu mengubah kita. Raihlah pengampunan di dalam bulan suci Ramadan, karena Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa hamba, apalagi selama di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah agar mampu melaksanakan melalui hari-hari tahap demi tahap untuk menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini secara sempurna. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Berlomba-lombalah untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan ini, karena tidak ada jaminan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Boleh jadi ini merupakan bulan suci Ramadan terakhir untuk kita lalui. Kita mohon pada Allah agar setiap ibadah yang kita lakukan hendaknya akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulur rahmatan lil alamin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.